Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat siang. Perkenalkan, nama aku Desi Wayuni dengan NIM 2308797. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Pancasila sering disebut sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila juga dipergunakan untuk mengatur pemerintahan dan juga untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga diartikan sebagai pandangan hidup, pegangan hidup, petunjuk hidup, dan pedoman hidup. Tetapi dalam hal ini, Pancasila lebih digunakan untuk petunjuk hidup, agar perilaku kehidupan kita sehari-hari lebih terarah dan teratur sesuai dengan ketentuan tata kenegaraan, dan tidak melenceng dari peraturan-peraturan HAM atau bisa disebut dengan hak azazi manusia. Jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya, Pancasila juga disebut sebagai ideologi terbuka. Di dalam ideologi terbuka terdapat nilai-nilai dan cita-cita yang mendasar, yang bersifat tetap dan tidak berubah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila layak menjadi paradigma atau kerangka dalam pembangunan politik. Dengan kita berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, apapun yang kita peroleh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, nantinya ini akan bermanfaat untuk tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana tujuan ini untuk melaksanakan pembangunan nasional. Nah, maka dari itu, kami kelompok 5 akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Sekian pembahasan dari saya tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arma Priyadi, NIM 2308799 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, mata kuliah Pendidikan Pancasila sesi 0417. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan adalah cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang digunakan dalam penyelenggara pembangunan, baik sebagai proses maupun metode untuk meningkat kualitas manusia dan kesejahteraan rakyat. Paradigma pembangunan mengalami perkembangan dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma kesejahteraan, kemudian menjadi paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia. Paradigma pembangunan merujuk pada pandangan dunia, landasan, acuan, metode, nilai-nilai, dan tujuan dalam program pembangunan. Paradigma ini mencangkup berbagai aspek pembangunan nasional seperti pengembangan ilmu pengetahuan, hukum, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan pemahaman sejarah pemandangan bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional karena nilai-nilai baik dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia sebagai paradigma pembangunan Pancasila menjadi kerangka dasar cara berpikir dan tujuan individu dan instruksi yang menerapkannya. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan harus berlandasan Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Roza Andriani, NIM 2308798 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mengandung keyakinan dasar yang berfungsi sebagai pemandu dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemangatan hasil-hasil pembangunan nasional.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan mencerminkan sistem nilai yang menjadi kerangka dasar, cara berpikir, dan tujuan bagi individu dan institusi yang menerapkannya. Tujuan utama Pancasila sebagai pedoman dan paradigma pembangunan nasional adalah untuk mencapai perkembangan baik secara spiritual maupun materi yang seimbang dan berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara Indonesia. Tujuan Pancasila sebagai paradigma pembangunan yang pertama, mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, menjamin tumbuh kembangnya wawasan nasional. Yang ketiga, memelihara perdamaian dunia. Yang keempat, mewujudkan cita-cita tujuan pembangunan nasional. Aspek yang terpengaruh oleh Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, Pancasila paradigma pembangunan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila paradigma pembangunan hukum. Yang ketiga, Pancasila paradigma pembangunan sosial politik. Yang keempat, Pancasila paradigma ekonomi. Yang kelima, Pancasila paradigma pengembangan kebudayaan bangsa. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devandra Sidki Alfaraini dengan NIM 23087098 kode sisi 0417. Saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik harus berdasarkan dari nilai-nilai moral yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila merupakan titik awal atau bisa dijadikan landasan dalam pembangunan di bidang politik dalam kehidupan ketatanegaraan. Ada sila keempat, yaitu peri kerakyatan. Rakyat tidak hanya dijadikan sebagai objek dari suatu politik, tetapi juga dijadikan subjek politik atau pelaku dalam kehidupan politik. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi juga berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyat bukan hanya sebagai objek dari politik, tetapi juga subjek dalam kehidupan politik dan mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dalam menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Berikut adalah saya akan menyebutkan beberapa implementasi dapat dilihat secara berurutan terbalik. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dalam penentuan prioritas. Yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir, tidak dapat nilai-nilai dalam sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan. Keadilan tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi ini, informasi seperti sekarang ini sangat penting dikonstruksikan ke dalam pewujudan masyarakat atau warga yang mencakup masyarakat tradisional, masyarakat industrial, dan masyarakat purna-industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah yang pertama, nilai toleransi, nilai transparansi hukum dalam lembaga, dan nilai kejujuran dan komitmen. Dan yang terakhir adalah bermoral berdasarkan konsensus. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Erwin Purba dengan NIM 1063062 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Yang pertama, ada pengembangan lembaga-lembaga negara. Perwujudan nilai Pancasila dalam pengembangan lembaga-lembaga negara Indonesia sebagai negara modern. Satu diantaranya adalah membangun sistem pemerintah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai kemajuan dan kebutuhan masyarakat dari negara. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sesuai yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara dari negara orang lain.
Contoh lainnya yakni membutuhkan lembaga negara baru dan penghapusan lembaga tinggi negara, DPD untuk badan legislatif, dan KN untuk memilih hakim dan badan yudikatif, dan MK sebagai badan kehakiman dibentuk, sementara DPA dihapus sebagai lembaga tinggi negara. Yang kedua ada pengembangan hak asasi manusia sesuai nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sumber nilai HAM mengandung 3 hak asasi manusia, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktikal. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak yang tidak bisa diambil oleh orang lain dan wajib dihormati oleh orang lain. Yang ketiga, pengembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Pengembangan demokrasi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dimanifestasikan ke dalam berbagai bentuk. Salah satunya yakni menjunjung pendapat rakyat dalam keputusan politik Indonesia. Dan yang terakhir ada pengembangan hukum berdasarkan Pancasila. Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, yang menjadi bagian penting adalah dari budaya dan kesadaran masyarakat. Sangat berpengaruh dalam kesadaran masyarakat dalam pembangunan persamaan yang ada harus digunakan untuk memutuskan suatu kesatuan hukum. Meskipun banyak budaya yang berbeda di Indonesia, tetapi setiap kebijakan harus berdasarkan konstitusi dan ideologi negara Indonesia. Mungkin cukup itu aja yang saya sampaikan dari judul saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Demikian penjelasan sedikit tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.